Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga hari-hari yang Allah berikan kepada kita adalah hari-hari yang menjadikan kita sebagai insan yang berkualitas, semakin dekat kepada Allah, Allah ridho kepada kita dan kelak memasukkan kita ke dalam surganya. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini membahas yang ringan-ringan saja. Kita akan membahas tafsir ringkas Quran surah Asy-Syarah. Yang pertama, surat Asy-Syarah itu Bapak Ibu bisa temukan di posisi ke-94 dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Lebih rincinya, surat ini terdiri atas 8 ayat, 27 kata, 102 huruf. Yang sebagian ulama berpendapat konon surat ini adalah wahyu ke-12 yang diterima oleh Nabi dan tergolong Makkiyah. Selain dikenal dengan nama Asy-Syarah, mungkin kalau orang Indonesia lebih populer dengan nama Al-Insyirah. Kalau di masyarakat awam dikenal dengan surat Alam Nashrah. Karena memang surat ini konon punya 3 nama, Asy-Syarah, Al-Insyirah, dan Alam Nashrah. Kemudian surat ini mirip dengan surat Ad-Duha karena sama-sama berbicara tentang nikmat-nikmat Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau surat ini berbicara tentang nikmat maknawi, tapi kalau surat Ad-Duha bicara tentang nikmat zahirah, nikmat yang nampak. Tapi kalau surat ini nikmat-nikmat yang terkesan tidak nampak dari luar. Nikmat apa saja yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang diceritakan dalam surat ini? Yang pertama, nikmat lapang dada. Karena Nabi adalah seorang pendakwah. Pendakwah itu butuh kesabaran. Sabar tatkala kondisi sulit, sabar tatkala menghadapi godaan, dan sabar tatkala menghadapi tantangan atau rintangan. Kemudian yang kedua, nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di dalam ayat ini adalah nikmat diringankan tatkala berdakwah. Supaya beban dakwah itu terasa ringan, maka yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad adalah menambah semangat. Karena seberat apapun aktivitas, kalau kita itu punya semangat akan terasa ringan. Kemudian yang ketiga, nikmat yang Allah ceritakan di dalam surat ini adalah nikmat ditinggikannya derajat dan kedudukan beliau. Baik ditinggikan derajat dan kedudukan beliau di bumi dan di langit. Inilah beberapa nikmat yang Allah ceritakan di dalam surat ini. Kalau menurut Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala, sababun nuzul dari surat ini adalah agar Nabi Muhammad SAW itu semangat dalam berdakwah tatkala Allah memberikan beberapa gambaran agar beliau itu optimis dalam dakwahnya karena Allah memberikan berbagai macam nikmat kepada beliau. Baik, itu muqaddimah surat yang akan kita bahas di pertemuan pagi hari ini. Baik, yang pertama kita bahas a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah Ta'ala, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tanya untuk dipikirkan dan direnungkan. Jadi ada kalanya Allah itu bertanya,
bukan untuk jawaban tapi mempertegas. Tapi ada kalanya Allah itu menggunakan kalimat tanya untuk dipikirkan dan direnungkan. Bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad? Kata nasroh dari kata syaroha. Syaroha itu secara bahasa artinya membelah, melapangkan, atau memutus. Kalau kemudian melihat para ulama menafsirkan ayat ini, setidaknya ada dua penafsiran yang populer. Yang pertama, ada yang memaknai syaroha itu artinya memotong atau memutus. Dikaitkan dengan peristiwa dada Nabi Muhammad SAW itu dibelah oleh malaikat setidaknya 2 kali kalau menurut pendapat yang sahih. Yang pertama tatkala usia 4 tahun masih berada di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah dan saat itu berada di Taif. Dan yang kedua dibelah dadanya tatkala Nabi Muhammad SAW itu akan melaksanakan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ini penafsiran pertama yang bisa kita temukan dalam beberapa kitab tafsir. Tetapi ada juga yang memaknai makna yang kedua, yaitu dilapangkan. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi Muhammad? Karena modal utama seorang dai, seseorang yang berkutat dalam aktivitas dakwah itu adalah lapang dada. Makanya di antara doa Nabi Musa yang kita hafal dan kita ketahui bersama adalah Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku. Karena memang dakwah itu penuh dengan godaan, rintangan, dan hal-hal yang tidak mengenakan. Supaya kemudian kita bisa konsisten dan istiqomah dalam berdakwah, modal utama adalah lapang dada. Kalau seorang dai kok tidak punya kelapangan dada, pasti dakwahnya tidak akan pernah berhasil atau dia sendiri yang akan mengundurkan diri dalam dunia dakwah. Banyak kita temukan para ikhwan itu kemudian mutung, kemudian tidak mau melanjutkan aktivitas dakwah lagi karena mereka tidak punya modal pertama dalam berdakwah, yaitu lapang dada. Baik, kemudian kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi, maka setidaknya kita bisa melihat tatkala Abdullah bin Ubay itu meninggal. Kita tahu Abdullah bin Ubay itu kan tokoh munafik di Madinah. Orang munafik itu munculnya baru di Madinah, tidak di Mekah, karena di Mekah yang mendominasi adalah orang-orang kafir. Jadi orang kalau ingin jahat kepada Nabi Muhammad di Mekah, gak usah ditutup-tutupi karena mereka mayoritas. Tapi ketika kondisinya di Madinah kebalik, yang menjadi mayoritas itu orang beriman, orang yang kemudian tidak suka kepada orang beriman, supaya terkesan tidak dimusuhi, kemudian jadi orang munafik. Nah, Abdullah bin Ubay adalah tokohnya. Tatkala Abdullah bin Ubay mati atau meninggal, putranya itu kemudian mendatangi Nabi, memberitahukan kepada Nabi bahwasanya ayahnya meninggal. Kita tahu ya, kalau orang munafik itu kan bahkan lebih jahat, lebih dahsyat daripada orang kafir itu sendiri. Kalau orang kafir itu tidak suka kepada kita kelihatan. Tapi kalau orang munafik itu kan musuh dalam selimut. Kelapangan dada hati Nabi Muhammad itu terlihat tatkala putra dari Abdullah bin Ubay mendatangi Nabi, memberitahu kalau ayahnya meninggal. Nabi itu masih menunjukkan lapang dadanya dengan cara memberikan baju beliau supaya dijadikan kain kafan untuk Abdullah bin Ubay. Kalau dapat saya nggak mungkin, Pak. Kalau dapat saya nggak mungkin. Dan saya juga kemudian kagum tatkala Buya Hamka itu ya. Buya Hamka itu menunjukkan kelapangan dadanya, meskipun kita lihat dalam sejarah beliau itu sering didolimi oleh Presiden Soekarno. Harusnya orang yang paling dibenci oleh Buya Hamka itu siapa? Presiden Soekarno. Seringkali Buya Hamka itu ditangkap tanpa pembuktian, disiksa, bahkan ketika saya mendengar bagaimana orang-orang zaman dulu itu menyiksa para tahanan, di antaranya Buya Hamka itu,
Caranya kalau dikasih makan itu makanannya ditaruh di ember, diaduk, kemudian dikasih air yang sangat banyak, dituangkan ke meja cekung. Wal billah. Sebenarnya masaknya masak biasa, nasi biasa, lauknya ada. Tapi supaya terkesan menghina para tahanan itu kemudian ditaruh di ember, embernya juga belum tentu ember bersih, dikasih air yang sangat banyak supaya hilang rasanya, kemudian tidak diberikan wadah berupa piring, tapi meja-meja yang sudah cekung itu kemudian dituangkan, biar makannya itu terkesan menghinakan. Entah dimakan dengan mulut langsung, atau ketika diambil dengan tangan itu susah Pak, karena nasinya sudah bercampur dengan air. Sehingga ketika makan pun jangankan mendapatkan rasa kenyang, nikmat aja nggak ada. Belum nanti kemudian ditendang setiap hari dan sebagainya, itu menjadi peristiwa yang dialami oleh tahanan-tahanan politik di zaman dulu yang belum tentu ada pembuktian. Siapapun musuh politik Soekarno pasti mengalami hal yang memilukan. Bahkan kalau kita melihat kenapa DITII itu muncul, ya gara-gara Soekarno tidak mengizinkan Aceh untuk melaksanakan syariat Islam. Sebenarnya ujung-ujungnya gitu. Kalau orang tidak suka kepada Islam, pasti ujung-ujungnya adalah berbuat kedoliman gitu ya. Tapi Nabi SAW berlapang dada, dikasih baju untuk mengkafani Abdullah bin Ubay. Bahkan bukan cuma itu, setelah itu putra dari Abdullah bin Ubay datang lagi kepada Nabi, memberitahukan ayahnya siap untuk disolatkan oleh Nabi. Nabi pun kemudian berangkat. Sempat dicegah oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, apakah engkau akan mensolatkan orang munafik? Kemudian Nabi SAW memiliki pandangan tersendiri, di mana kemudian beliau membacakan sebuah ayat kepada Umar bin Khattab, dan kemudian Nabi sempat menyolatkan Abdullah bin Ubay sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di mana jangankan menghadiri pemakaman orang-orang munafik, mendoakan dari jauh saja nggak boleh. Jadi terkesan Allah Subhanahu wa taala kemudian mempertegas benarnya sikap Umar bin Khattab tatkala memperingatkan Nabi, orang seperti ini tidak layak mendapatkan penghormatan dari kaum muslimin. Tapi kalau kita melihat sisi positifnya, orang sejahat itu saja Nabi masih bisa berlapang dada. Kenapa? Karena modal utama seorang dai itu adalah lapang dada. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa wada'na anka wisrak, dan kami tanggalkan darimu dosamu. Wadokna itu bisa bermakna tinggalkan, bisa bermakna tanggalkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini kemudian menggunakan kata wizr. Wizr itu mana aslinya sebenarnya gunung. Karena gunung itu punya sifat yang kokoh, berat, kuat. Makanya dalam bahasa Arab menteri itu sebutannya wazir, gitu ya. Karena memang tugas menteri itu berat, harusnya. Menteri yang tugasnya tidak berat kayaknya cuma di Indonesia. Gitu ya. Sempat-sempatnya menteri kok kemudian kemana-mana bawa kamera, seakan-akan jadi kameramen, seakan-akan jadi wartawan. Menteri apa? Menteri PU, gitu ya. Ada menteri yang hobinya jalan-jalan kemana-mana, bahkan sempat-sempatnya mencalonkan diri jadi ketua PSSI. Berarti kan dia mohon maaf kerjanya enteng banget. Sampai karena merasa entengnya, merasa perlu tambahan jabatan lagi. Padahal kalau dilihat dari segi istilah bahasa Arab saja harusnya menteri itu berat banget, Pak. Berat banget. Sampai diistilahkan dalam bahasa Arab wazir, dari kata wisrun yang artinya awalnya itu gunung, karena gunung itu kokoh, berat, kuat, gitu ya. Tapi di dalam makna ayat ini adalah dosa. Apakah Nabi Muhammad SAW itu kemudian punya dosa? Para ulama kebanyakan mengatakan iya, tetapi itu terjadi sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kalaupun Nabi Muhammad SAW itu sebelum menjadi Nabi dan Rasul punya dosa, para ulama sepakat pertama, dosanya dosa kecil dan jarang dilakukan.
Yang kedua, kalaupun pernah punya dosa, tidak mempengaruhi kredibilitas beliau. Beliau tetap dihormati, beliau tetap dihargai oleh orang-orang Mekah. Beda dengan kita, kalau misalnya melakukan sebuah dosa, ketahuan oleh masyarakat, orang kemudian menjauhi kita. Harga diri kita kemudian jatuh, wibawa kita jatuh. Tapi kalau Nabi Muhammad, karena saking kecil dan jarangnya dosa yang beliau lakukan sebelum menjadi Nabi dan Rasul, tetap dihargai dan dihormati. Nah, kemudian kenapa kok Nabi Muhammad SAW terindikasi juga pernah berbuat dosa? Karena memang Nabi SAW pernah bersabda ya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawabun. Setiap bani Adam, keturunan Adam itu pasti pernah berbuat salah. Bahkan sering karena menggunakan wazan fa'al. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah yang memohon ampun kepada Allah. Dan beliau termasuk di dalam sabda beliau ini, karena beliau kan juga Bani Adam. Beliau itu adalah keturunan Nabi Adam. Bahkan kalau kita cermati nabi-nabi yang kisahnya terdapat dalam Al-Quran, mereka juga pernah melakukan kesalahan. Misalnya Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan Allah untuk mendekati sebuah pohon. Nabi Nuh alaihissalam pernah salah karena mendoakan anaknya yang berbeda akidah dengan beliau. Nabi Musa pernah berbuat salah meskipun mungkin bagi kita tidak sengaja. Tinjunya Nabi Musa itu menyebabkan bawahan Fir'aun mati. Sekali lagi ya, ini mempertegas bahwasanya fisik Nabi Musa itu kuat, tinggi, besar, kulitnya agak kehitaman. Azroki. Azrok itu kalau dalam bahasa Arab modern biru, tapi yang dimaksud adalah coklat kehitaman. Kayak saya gini, Pak. Jangan-jangan saya keturunan Nabi Musa. Tape gitu ya. Yang putih-putih mungkin keturunan Nabi yang lain lah. Kayak Nabi Isa itu kan kulitnya putih karena orang Palestina. Tape kemudian Nabi siapa lagi yang terindikasi pernah dosa, kisahnya diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Daud. Ketika beliau terlalu cepat memberikan keputusan, harusnya dua belah pihak itu didengar dulu pengaduannya bagaimana, alasannya bagaimana, tapi Nabi Daud terlalu cepat memberikan keputusan sehingga kemudian kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika nurutin sebagian istrinya tatkala mereka cemburu gara-gara tidak bisa menjamu Nabi dengan madu, Nabi sempat mengharamkan mengkonsumsi madu. Jadi Nabi Muhammad SAW termasuk yang pernah berbuat dosa, tetapi dosanya kecil dan sedikit. Kalaupun itu nanti juga bakal terjadi setelah bi'sah, setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul, tidak mempengaruhi kualitas wahyu. Kemudian hikmahnya apa kok sampai Nabi Muhammad juga dibuat pernah berbuat salah atau berbuat dosa? Di antara hikmah teragungnya kata para ulama adalah agar kita bisa belajar bagaimana beristighfar dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi kita itu seumur hidup nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah berbuat salah, kita terus bingung cara istighfar kepada Allah gimana? Cara bermunajat, berdoa kepada Allah kemudian gimana? Tapi Allah kemudian jadikan Nabi Muhammad SAW sendiri pernah berbuat salah, maka kemudian cara istighfar beliau bisa kita tiru, cara munajat beliau kepada Allah bisa kita tiru. Ini pendapat yang pertama, kalau wizrun itu diartikan dosa. Tapi ada juga yang memaknai dengan pemaknaan yang lain, tetapi pemaknaan ini terasa kurang pas oleh sebagian besar ulama. Misalnya ada yang mengatakan yang dihilangkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah ikut memikul dosa umatnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu orang yang begitu simpatik kepada umatnya. Sampai-sampai yang berbuat dosa itu umatnya, beliau seakan-akan juga ikut memikulnya. Maka Allah kemudian menghibur hati Nabi, sudah kuangkat bebanmu itu. Ada juga yang menafsirkan kesulitan dalam berdakwah dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, alladzi anqadha dhahra.
yang membebani punggungmu. Anqadha itu dari kata nakid atau dari kata naqdun. Nakid atau naqdun itu artinya suara yang timbul tatkala unta dibebani dengan beban yang sangat berat. Jadi ibarat mobil pick up yang sering kita lihat disuruh bawa pasir, bata, semen, keramik. Sampai kemudian miring gini Pak ke belakang. Dan ketika jalan gimana? Ngik-ngik. Nah, jadi suara yang muncul karena ada beban yang begitu berat. Yang kalau zaman dulu munculnya biasanya pada unta karena alat pengangkut saat itu diantaranya adalah unta. Kemudian Allah mengatakan yang membebani punggungmu. Apa yang dimaksud dengan beban yang membebani punggung Nabi Muhammad? Ada 3 penafsiran. Nabi itu merasa beban yang sangat berat itu adalah tatkala paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijah wafat. Karena 2 tokoh ini selain menjadi pelindung Nabi juga menjadi penyemangat Nabi. Orang tuh sehebat-hebatnya pasti butuh pendamping. Nggak ada orang yang kemudian sendirian. Bisa beraktivitas sendirian, semangat sendirian dan sebagainya. Pasti dia punya pendamping. Minimal pendamping kita itu siapa? Allah. Makanya Nabi SAW kemudian memberikan sebuah kalimat yang begitu indah. Tatkala kita itu merasa tidak ada yang membersamai kita dari manusia, tetapi Allah lah yang membersamai. Tatkala Nabi mengatakan yang kemudian perkataan itu diberikan dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Tapi kemudian yang kedua, ada yang menafsirkan beban Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang pertama. Kita tahu Nabi Muhammad SAW itu ke gua karena merasa risih dengan kondisi kebejatan umatnya. Beliau menyingkir. Menyingkir itu tujuannya karena memang tidak tahan dengan kondisi kebejatan penduduk Mekah, bukan karena seperti yang pernah saya sampaikan, seperti perkataan Ibnu Sina. Ibnu Sina itu pernah mengatakan barang siapa yang rajin ke gunung suatu saat bakal jadi nabi, gitu ya. Jadi nabi ke gunung bukan untuk jadi nabi, tapi karena nyingkir, merasa sangat tidak nyaman berada di dekat orang-orang yang berbuat maksiat, tapi kemudian Allah di malam itu menurunkan Jibril, memberikan wahyu pertama, Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu berat bagi beliau saat itu. Saking beratnya beliau kemudian merasa tatkala dipeluk oleh Jibril bakal mati, tatkala pulang pun kemudian masih ketakutan, sangat menggigil. Itu dianggap oleh para ulama yang dimaksud dengan ayat ini. Tetapi ada juga yang mengembalikan kepada kondisi masyarakat yang begitu bejat, itu membebani punggung Nabi. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa rafa'na laka dzikra, dan kami tinggikan untukmu penyebutanmu. Nama manusia yang paling banyak disebut oleh manusia yang lain itu adalah Nabi Muhammad SAW. Meskipun jumlah kaum muslimin itu bukan nomor 1 di dunia. Nomor 1 itu konon tetap Katolik. Kemudian setelah itu adalah Hindu, Kristen, baru kemudian Islam. Tetapi sebanyak-banyaknya orang Katolik dan Kristen, nama Yesus tidak terlalu sering disebut. Bahkan kita sendiri ketika ketemu dengan orang Katolik dan Kristen, jarang banget mereka ngomong Yesus. Nyebutnya apa? Tuhan. Gitu ya. Sehingga kalau kemudian kaum muslimin ikut-ikutan, saya kemudian agak risih ketika ada orang Islam tidak bangga nyebut nama Allah, tidak bangga nyebut dengan istilah Rabb, tapi ikut-ikutan seperti orang kafir nyebutnya Tuhan. Kemudian meskipun Islam konon adalah agama terbanyak nomor 4 di dunia, tapi nama yang paling banyak disebut oleh penduduk bumi itu adalah nama Nabi Muhammad. Allah tinggikan Nabi Muhammad pertama dengan diangkat jadi Nabi dan Rasul. Yang kedua bukan cuma diangkat kedudukannya, nama beliau pun diangkat menjadi satu bagian dalam kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Bahkan bukan cuma dalam kalimat syahadat, nama Nabi Muhammad itu kapanpun bisa kita temukan. Dalam adzan iqomah ada nama Nabi Muhammad. Dalam sholat kita ketika tasyahud ada nama Nabi Muhammad yang disebut. Di musim hujan seperti ini banyak orang menikah. Salah satu ritual ketika orang itu menikah, meskipun sebenarnya ini cuma budaya, tidak bisa kita temukan dalam kitab-kitab fikih atau contoh dari Nabi, tetapi tidak sedikit yang ketika mau menikah berselawat dulu kepada Nabi. Kemudian belum dalam kondisi-kondisi yang lain, misalnya ketika seseorang itu sedang dalam keadaan selawat khusus kepada Nabi, maka nama beliau itu ditinggikan oleh Allah dengan bukti paling banyak disebut oleh penduduk bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sebelum kita bahas dua ayat ini, saya sampaikan dulu ya, terkait dengan nama yang diangkat oleh Allah. Para ulama beda pendapat. Apakah wa rafa'na laka dzikra itu hanya untuk Nabi atau juga selain Nabi? Ada sebagian ulama yang mengatakan yang diangkat oleh Allah namanya itu cuma Nabi Muhammad. Tetapi ada juga yang mengatakan enggak, Nabi Muhammad maupun selain beliau selama beriman dan bertakwa berpotensi namanya ditinggikan oleh Allah. Contoh, misalnya kayak Imam Asy-Syafi'i gitu ya. Orangnya sudah meninggal tapi kalau kemudian namanya disebut, seakan-akan kemudian Imam Asy-Syafi'i masih hidup, seakan-akan Imam Syafi'i berada di hadapan kita, seakan-akan kemudian Imam Syafi'i masih memberikan kontribusi kepada umat Islam. Jadi terkenang gitu ya. Sehingga saya lebih memilih pendapat yang kedua. Baik Nabi Muhammad maupun selain Nabi Muhammad, kalau dia beriman dan bertakwa, berpotensi namanya ditinggikan oleh Allah meskipun kualitas dan kuantitasnya tidak seperti ketika Allah mengangkat nama Nabi Muhammad. Kita ketika mendengar nama para sahabat itu juga langsung teringat keimanannya, ketakwaannya, perjuangannya. Karena memang nama mereka itu juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan Allah atas perjuangan mereka. Kemudian Allah mengatakan, maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kalau kita perhatikan dua ayat ini mirip, cuma yang pertama diawali dengan fa, di ayat yang kedua tidak disertai dengan huruf fa. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua ayat ini kepada Nabi? Para ulama sepakat. Dua ayat ini Allah sampaikan kepada Nabi sebagai sugesti, ya Muhammad, kamu bakal menang. Ya Muhammad, kamu bakal tenang. Ya Muhammad, kamu bakal bahagia. Kalau seandainya Allah cuma mengungkap dengan satu kalimat saja itu sudah menjadi penghibur dan penyemangat Nabi, apalagi sampai diulang dua kali. Tetapi kenapa diulang dua kali? Bukan cuma sebagai penguat, tetapi kalau kita perhatikan kaidah bahasa Arab, kalau ada kata yang sama, tapi kata itu ternyata bentuknya nakirah, maka yang pertama berbeda dengan yang kedua. Yang beda itu apa? Yusron, yusron. Kalau kata ma'al usri karena sama-sama ma'rifah berarti kesulitannya satu. Tapi karena yusronnya semuanya bentuknya ma'rifah dan karena bentuk ma'rifah itu semakin banyak, semakin menunjukkan perbedaan, maka terkesan meski kalau kamu dapat satu kesulitan, kamu bakal mendapatkan dua kemudahan. Paham ya? Dalam bahasa Arab kalau kata yang sama kok kemudian pakai ma'rifah, diulang-ulang berarti maknanya satu. Ra'aitu rajula yanamu, ra'aitu rajula yamshi. Kata rajulnya pakai alif lam, berarti laki-laki yang saya lihat meskipun redaksi tambahannya khobarnya macam-macam, ya laki-laki itu yang dimaksud. Tapi kalau kemudian saya mengatakan ra'aitu rajulan yanamu,
Ra'aitu rajulan yamshi, meskipun sama-sama rojul tapi ini nakirah, berarti yang pertama beda dengan yang kedua. Paham ya? Jadi kalau terjadi perulangan makrifah sama, cuma satu, tapi kalau bentuknya nakirah berarti sesuai dengan berapa kali nakirah itu muncul. Karena nakirahnya muncul 2 kali berarti ada isyarat satu kesulitan diiringi dengan 2 kemudahan. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan informasi kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kamu itu setiap kali dapat kesulitan, ku berikan 2 kemudahan. Kemudahan yang pertama apa? Baik kemudahan di dunia maupun kemudahan di akhirat. Kemudahan yang kedua, kemudahan dalam melaksanakannya dan bakal menang di Madinah. Karena surat ini konon adalah makiyah, menjadi beban Nabi Muhammad tatkala berdakwah, maka Allah kemudian berikan kabar gembira, kamu nanti dapat 2 kemudahan. Kamu tetap semangat menjalani dakwah ini dan ketika nanti kamu sampai di Madinah menang. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan faida faraghta fansab, apabila engkau telah selesai dari suatu aktivitas, maka lakukanlah aktivitas yang lain. Para ulama beda pendapat tentang makna ayat ini. Yang pertama, ada yang menafsirkan kalau sudah selesai dari suatu ibadah, lakukan ibadah yang lain. Dari sini kita paham, Islam itu sebenarnya tidak mengenal konsep bermalas-malasan. Kenapa? Kalau sudah selesai ibadah yang satu, lakukan ibadah yang lain. Paham ya? Nggak ada orang kok kemudian malas-malasan, rehat sejenak dan sebagainya. Enggak, habis ibadah yang lain. Para ulama kemudian memberikan contoh. Contohnya kalau habis ibadah kemudian ibadah yang lain, itu apa? Misalnya setelah kita sholat, kita disunahkan untuk berzikir. Bahkan setelah berzikir, bagusnya berdoa. Meskipun Nabi itu konon jarang banget berdoa setelah sholat 5 waktu. Bahkan Syekh Utsman Al-Khamis hafizallahu ta'ala, seorang ulama besar dari Kuwait itu pernah menjelaskan kepada kami, kalian tuh sebenarnya dalam sholat sudah terlalu banyak berdoa kepada Allah. Sehingga kalau kemudian habis sholat kok berdoa lagi, yang pertama menyelisihi sunnah. Yang kedua, kalian tidak paham kalau di dalam sholat tadi itu sudah kalian panjatkan doa kepada Allah bahkan dalam berbagai macam doa. Tetapi ketika kami mendapatkan pelajaran kampus juga tidak dilarang, meskipun sebaiknya jangan dilazimi, jangan diartikan wajib. Kadang-kadang Bapak Ibu habis sholat zikir saja Bapak pakai doa, itu lebih utama. Tapi kalau kemudian memaksakan diri habis sholat zikir dan harus berdoa, itu salah. Karena Nabi SAW itu jarang banget, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak pernah Nabi itu berdoa habis sholat 5 waktu. Tapi kalau saya termasuk yang sering, saya itu kalau habis sholat 5 waktu berdoa. Kenapa? Momennya itu masih terasa dekat dengan Allah. Habis sholat, habis zikir itu kan enak banget. Tapi kalau kemudian sudah tersibukkan dengan aktivitas duniawi, mau berdoa tuh nggak khusyuk. Jadi saya bukan karena menyisi sunnah, tapi karena menjaga agar kondisinya itu setenang tatkala sholat, setenang ketika zikir. Kemudian ada juga yang memaknai habis tasyahud berdoalah untuk dunia dan akhirat. Habis ibadah yang lain. Contoh yang ketiga, ini yang paling umum. Habis melaksanakan ibadah yang wajib, lakukan ibadah yang sunnah. Jadi ada yang menghubungkan tafsirannya, habis ibadah, lakukan ibadah yang lain. Tetapi ada juga yang menafsirkan tafsiran yang kedua yang paling populer di telinga kita. Setelah melaksanakan aktivitas dunia, tetap bersemangatlah dalam urusan akhirat. Artinya kerjalah, tapi jangan pernah memutuskan diri dengan
Allah Subhanahu wa taala, entah itu dengan berdoa, sholat, zikir dan sebagainya. Ada juga yang menafsirkan mau perkara dunia atau akhirat, setelah aktivitas pertama dilakukan, lakukan aktivitas yang lain, bahkan yang lain ini sampai letih. Karena nasabah itu diantara maknanya adalah letih. Jadi kalau kemudian ibadah tidak sampai letih, itu dianggap oleh para ulama kurang afdol. Sah sih tetap sah, tapi kalau kemudian sampai letih itu lebih utama. Sebagaimana Nabi SAW itu ketika Qiyamul Lail sampai pecah tumit beliau, sampai bengkak tumit beliau karena beliau melakukannya sampai berletih-letih. Ada juga yang menafsirkan lakukanlah aktivitas sampai nanti terlihat hasil nyatanya. Kalau kita ngajar anak didik kita ternyata belum memberikan hasil, jangan merasa berhasil dulu. Sampai mereka kemudian terlihat bukti atas pengajaran kita kepada dia, baru nanti pindah ke aktivitas yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu maka mohonlah pengharapan. Dalam kaidah bahasa Arab maupun dalam kaidah bahasa Indonesia, harusnya keterangan itu kan di belakang. Saya pulang ke rumah. Ke rumah itu biasanya di belakang. Tetapi kalau sampai di balik ke rumah saya pulang, maka itu menunjukkan kekhususan. Saya itu kalau pulang cuma ke rumah. Nah, di dalam struktur ayat ini pun juga demikian. Harusnya farghab ila rabbika. Mohonlah pengharapan kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Tetapi ayatnya strukturnya dibalik. Kepada Rabbmulah engkau berharap. Menunjukkan apa? Berarti yang kita tuju objeknya hanya dia. Bapak Ibu kalau minta pengharapan, harapan yang paling terbesar, yang kalau kita berharap kepada dia tidak akan mengecewakan, itu hanya kepada Allah. Bapak mohon maaf, berharap kepada istri pasti pernah dikecewakan, ya kan? Berharap kepada orang tua sekalipun pernah dikecewakan. Satu-satunya pihak yang tidak pernah mengecewakan kita itu siapa? Allah. Kalau Allah kemudian terkesan tidak memberi permintaan kita, pasti ada alasannya. Yang pertama, kalau kemudian segera dikasih, kita kemudian akan semakin cepat lupa kepada Allah. Kalau Bapak minta kepada Allah langsung dikasih, saya yakin Bapak Ibu langsung berhenti berdoa. Karena minta sekali langsung dikabulin. Tapi kenapa kemudian terjadi perulangan doa, biar kita itu semakin dekat kepada Allah, semakin sering bertemu dengan Allah. Yang kedua, kalau kemudian berdoa langsung berhasil, maka manusia nanti akan meremehkan yang namanya usaha. Ngapain usaha kalau kemudian saya berdoa aja berhasil? Murid nggak pernah baca buku, cukup berdoa langsung bisa ngerjain soal. Dia nggak pernah pegang buku, gitu ya. Orang nggak pernah kerja, tahu-tahu Allah turunkan duit dari langit, dia malas bekerja, Pak. Maka pasti ada hikmahnya. Yang ketiga, kalau dikasih malah bahaya. Sebagaimana tatkala Qarun itu ternyata ketika diberi malah bahaya. Allah tidak ingin kita seperti Qarun, ketika permintaannya dikabulkan malah menimbulkan bahaya. Maka beroptimislah, berhusnudonlah ketika kita sedang berdoa. Kalau belum dikasih, maka kalimat yang indah dari Ali bin Abi Thalib ya. Saya itu kalau berdoa, dikabulkan atau tidak tetap bahagia. Kalau saya berdoa kepada Allah dikabulkan, saya bahagia karena itu adalah permintaan saya. Tapi kalau kemudian Allah tidak mengabulkan, saya lebih bahagia. Karena Allah pilihkan yang terbaik untuk saya. Paham ya? Keren tuh. Kalau kita kan enggak, kita enggak dikabulkan mutung. Ya Allah, orang kafir saja enggak nyembah engkau,
jadi orang kaya, saya jadi orang Islam sholat bertahun-tahun kok nggak kaya-kaya ya Allah. Malah menghujat. Jangan-jangan Allah tuh ngelempar rezekinya salah. Mantul ke sana gitu. Malah seudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan Ali bin Abi Thalib ini keren gitu ya. Kalau dikabulkan saya senang karena permintaan saya dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan lebih senang. Karena berarti Allah melaksanakan rencana terbaiknya untuk saya. Saya dulu pernah Pak, berdoa supaya bisa menikahi perempuan yang sekarang bukan istri saya. Ternyata Allah tidak mengabulkan. Dan ternyata hasilnya lebih baik daripada yang saya inginkan. Ya bukannya buka aib ya, tapi saya kemudian mikir-mikir, seandainya saya dulu dari suami dia, belum tentu dia kemudian mendukung dakwah saya. Kalau saya jadi suami dia, belum tentu saya minta dia pakai cadar mau. Tapi ketika Allah takdirkan saya menikah dengan istri saya yang sekarang, subhanallah Pak, didukung terus. Selama saya tidak sakit, nggak ngeluh, istri saya itu dukung terus. Yang kedua, jangankan disuruh untuk bercadar. Di hari kedua menikah itu istri saya malah tanya, Mas, aku pakai cadar boleh nggak? Subhanallah, gitu ya. Jadi pernah saya mengalami apa yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau berdoa dikabulkan, saya senang karena itu permintaan. Tapi kalau nggak dikabulkan, saya lebih senang karena Allah punya rencana terbaik untuk saya. Jadi wa ila rabbika farghab. Kalau minta pengharapan terbesar kepada Allah. Meskipun tidak diharamkan secara mutlak kalau kita berharap kepada manusia. Misalnya kita kan berharap anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Apakah itu kemudian harapan yang dilarang? Enggak. Setiap orang tua pasti berharap demikian. Setiap kita pingin pasangan kita itu adalah soleh atau solehah. Apakah itu harapan yang dilarang? Enggak. Bahkan itu harapan yang dicontohkan oleh para nabi-nabi terdahulu, termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apakah kita tidak boleh berharap negara kita ini suatu saat bakal jadi negara Islam? Harus, bahkan kita berharap moga-moga negara kita adalah negara yang menerapkan syariatnya Allah. Meskipun perjalanan terkesan masih panjang dan berat. Apakah kita tidak boleh berharap orang kafir kemudian masuk ke dalam Islam, orang yang memusuhi kita kemudian tidak memusuhi kita kembali? Boleh, karena itu harapan-harapan yang sifatnya dalam kewajaran. Tapi kalau kemudian berharap dalam hal yang tidak wajar, maka itu yang diharamkan dalam Islam. Misalnya ya, ada seorang laki-laki nyesal jadi laki-laki. Berharap moga-moga Allah jadikan saya perempuan saja, itu haram ya, karena itu kaitannya dengan masalah takdir. Atau kebalikannya, saya sempat punya sepupu itu ngeluh terus dari kecil, dari usia 4 tahun aja udah ngeluh Pak. Enak ya jadi laki-laki ya, pakai celana, kemudian sepedanya lebih kencang dan sebagainya. Sampai ketika saya ketemu ketika SD, ya masih ngeluh. Bahkan kemudian mau disekolahkan Islam dengan syarat yang perempuan pakai celana. Kan ada MI itu yang celana merahnya itu juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian SMP mensyaratkan yang kayak gitu juga. Sekolahnya ceweknya harus pakai celana. Sampai gede Pak. Sampai kemudian alhamdulillah ya gede-gedenya perempuan suatu saat bakal nikah juga. Dan ketomboyannya hilang tatkala dia menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu gitu ya. Masa hamil pakai celana gitu ya. Waliyadzubillah gitu ya. Kemudian kesimpulannya apa yang bisa kita simpulkan dari surat ini? Yang pertama, surat ini menggambarkan betapa tingginya derajat dan kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah, yang itu semua diperoleh dengan perjuangan. Bukan dengan begitu saja, tapi dengan perjuangan. Yang kedua, yakinlah bahwasanya tidak ada kesulitan yang sifatnya terus-menerus. Maka segera cari jalan keluarnya, segera atasi. Karena nggak mungkin ada orang yang dari lahir sampai mati susah.
Sesekali pasti dia mengalami kebahagiaan, mengalami kesenangan. Yang ketiga, teruslah berusaha meskipun kita letih dan jangan pernah putuskan hubungan kita dengan Allah. Minimalnya kita berdoa, minimalnya kita dzikir. Ada orang disuruh sholat sunnah itu berat. Tapi yang amalan ringan bagi dia itu apa? Dzikir. Amalan ringan bagi dia apa? Berdoa. Ya udah, kalau mampumu dzikir dan doa sebagai sarana engkau menjalin hubungan dengan Allah, lakukan. Tapi sebaik-baik menjalin hubungan dengan Allah itu adalah dengan sholat, membaca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian surat ini memberitahukan kepada kita bahwasanya barang siapa yang mengikuti jalan agama, setiap kali mendapatkan kesulitan akan Allah berikan jalan keluar, akan Allah berikan kemudahan. Bahkan kemudahannya dua. Kata ma'a di sini ada yang mengatakan membersamai. Tapi ada juga yang menafsirkan ma'a itu sesudah. Jadi susah dulu baru senang. Atau dalam kesusahan ada kesenangan. Nabi itu sangat bangga dengan para sahabat. Kapan Pak? Tatkala berjihad. Jihad itu berat enggak? Berat. Tapi Nabi bahagia enggak? Bahagia. Kenapa? Afdhalul a'mal. Termasuk amal yang utama. Meskipun berat, tapi di dalam keberatan itu ada kemudahan, yaitu kebahagiaan yang diperoleh oleh Nabi karena melakukan upaya yang optimal di dalam Islam. Dan yang terakhir, milikilah sifat optimis karena setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Cepat atau lambat Allah pasti memberikan kemudahan sesuai dengan tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan satu atau dua saya persilahkan. Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang pertama ya, orang Islam itu tidak boleh buta politik. Orang Islam itu harus melek politik. Hanya saja politik yang harus didengarkan, harus diperhatikan, dan bahkan harus diamalkan adalah politik yang tidak bertentangan dengan syariah. Kita semua mengakui kekalahan umat Islam di negara ini itu gara-gara apa? Politik. Padahal kalau Nabi SAW kita perhatikan, Nabi itu ketika di Madinah yang lebih dominan apa? Berpolitik. Karena politik itu kan dari kata sasaya susu siasah. Sasaya susu siasah itu artinya apa? Membuat orang untuk berpola pikir sama dengan yang sedang berbicara. Nabi itu ngajak sahabat dan umatnya untuk berpola pikir sama seperti yang beliau pikirkan. Itu namanya politik. Nah, politik itu ada dua macam. Ada politik yang bersih, ada politik yang kotor. Yang tidak boleh dimasuki masjid itu adalah yang kedua. Politik yang kotor. Sudah terang-terangan ketua atau pembinanya bilang, kami tidak butuh suaranya umat Islam, kok masih dicoblos. Malah masuk masjid, nah itu yang politik kotor. Paham ya? Partainya tidak suka dengan pengajian. Diomongin di dalam masjid, gitu ya, kamu salah tempat, gitu ya. Ini tempat orang pengajian nih, gitu ya. Kalau mau cari masa sana di luar masjid.
Tapi kalau kemudian politik yang disampaikan adalah upaya umat Islam memperbaiki kondisinya, upaya umat Islam untuk pelan-pelan bisa menerapkan syariat Allah, maka itu politik yang kita dukung. Paham Pak ya? Jangan haramkan politik di dalam masjid, karena kekalahan umat Islam itu adalah ketika dikatakan politik itu tidak boleh masuk di dalam masjid. Kalau kita perhatikan Umar bin Khattab dalam ceramahnya berpolitik, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu semuanya ketika berpidato di dalam masjid atau luar masjid mereka berpolitik. Gitu ya. Meskipun kita akui sistem pemerintahannya beda dengan kita, otomatis politiknya agak berbeda dengan kita. Sesuatu yang beda, kalau memang masih ada benang merahnya, kenapa kemudian kita nafikan benang merah antara keduanya? Paham ya? Saya mengakui ada orang Islam anti politik. Seperti salah seorang murid saya itu saking ekstrimnya, nggak mau upacara, karena dalam upacara itu ada hormat bendera, bahkan sholat pun nggak mau berjamaah karena gurunya itu adalah PNS. Yang PNS-nya itu bersumpah kepada negara, negara ini pakai hukum selain hukum Islam. Segitu ekstrimnya. Kemudian guru kejuruannya merasa tidak berdaya, kemudian anak ini diarahkan kepada saya. Jadi anak ini tipikal khawarij, Pak. Jadi mengambil ayat-ayat dalam Al-Quran, ayatnya ada, tapi pemahamannya dipelintir. Makanya para ulama salaf itu senantiasa kalau bicara tafsir itu apa? Bifahmiman. Kamu memahami dalil itu dengan pemahaman siapa? Gitu ya. Bahkan para ulama ada juga yang sampai kalau mengatakan al ilmu qalallah wa qala Rasulullah wa qala sahabah. Ilmu itu adalah perkataan Allah, perkataan Rasulullah dan perkataan para sahabat. Karena yang paling tahu maksud Allah berkata, maksud Nabi berkata adalah para sahabat. Ayat itu, apakah para sahabat memahami seperti itu? Ketika saya tanya, jangankan paham pemahaman para sahabat, nggak bisa bahasa Arab. Saya tanya, kamu punya tafsir Ibnu Katsir? Malah buka HP, downloadan aplikasi. Saya tanya kitabnya, bukan kemudian aplikasinya. Kok cuma aplikasi? Di tablet saya ini ada aplikasi isinya 120.000 kitab. Banyakan saya daripada cuma kamu. Kemudian dia berku dan pokoknya pakai dohir ayat. Kalau kemudian pakai dohir ayat, itulah ciri khasnya dari orang-orang Khawarij. Mereka itu pakai ayat, tapi kemudian dengan pemahaman yang mereka pelintir. Khawarij kan ngeri banget. Ali bin Abi Thalib bahkan dikafirkan. Ali loh dikafirkan. Terus mereka siapa kok kemudian bisa mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Apakah kemudian Ali bin Abi Thalib pemahaman Islamnya di bawah mereka? Apakah Ali bin Abi Thalib kemudian dikatakan murtad menurut mereka? Waliyadzubillah, Ali saja sampai dikafirkan, apalagi cuma PNS. Paham ya? Waliyadzubillah, ini pemikiran Khawarij. Ya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dia itu modelnya, mohon maaf, pengajian seperti ini. Rajin memang menghadiri pengajian, tapi kemudian tidak paham makna ngaji sesungguhnya. Saya kemudian cerita, Mas, model ngaji itu yang dikenal oleh para ulama sebenarnya cuma 2. Kalau kamu menyandarkan saya muridnya Ustadz ini, pertama talaki atau mulazamah. Kalau modelnya kamu cuma dengerin, habis itu nggak setor hafalan, nggak setor catatan, itu namanya bukan pengajian menurut para ulama. Saya ketika ngaji itu harus nyatet, Pak. Bahkan misalnya kayak mengkaji Sahih Bukhari, itu pertama langkahnya apa? Simaan. Jadi denger dulu. Meskipun Syekh kami punya Sahih Bukhari bahkan sudah menghafalnya, kami juga punya Sahih Bukhari, nggak boleh kemudian kami langsung baca. Kami dengerin. Guru kami itu membacakan hadis itu lafalnya bagaimana. Dengerin dulu syarat pertama. Setelah itu baru kemudian guru kami memerintahkan kami untuk membaca seperti yang beliau bacakan tadi. Jadi model ngajinya seperti itu, ketat banget. Baca sesuai seperti yang saya ucapkan. Tidak
harus seperti yang dituliskan. Karena kadang-kadang penerbit itu juga salah ketik. Tapi kalau kemudian sudah pada ahlinya, penerbit salah ketik aja dia bisa mengkritik. Ini salah nih, gitu ya, salah. Bahkan para ulama itu kalau misalnya belajar, mereka itu punya kitab yang sama tapi dari penerbit yang berbeda. Supaya apa? Untuk ngecek. Kok di penerbit ini tulisannya kayak gini, penerbit ini tulisannya kayak gini. Bahkan kalau perlu 3. Kalau kemudian ternyata yang 2 sama, yang ini menyelisih, berarti yang salah ini. Segitunya Pak. Shahihul Bukhari-nya sampai 3 penerbit. Minimalnya gitu ya. Untuk tahu mana cetakan yang benar, mana cetakan yang salah. Setelah kemudian mendengarkan, kami bacakan. Baru kemudian syarat pertama lulus. Pendengaranmu seperti yang saya ucapkan gitu ya. Yang kedua kemudian syekh kami menerangkan satu persatu rawinya dulu. Dari ujung sampai sahabat diceritakan siapa. Kami mencatat. Setelah itu baru kemudian isi hadisnya, kandungannya apa kami catat. Setelah selesai maju satu persatu, terangkan yang tadi syekh sudah terangkan. Gitu Pak. Kalau kemudian ternyata di bawah 75% catatannya, atau bahkan malah menyimpang catatannya, syekhnya nggak ngomong gitu, dia nulisnya gitu, nggak dapat ijazah. Paham ya? Itu satu persatu Pak, bahasnya hadis satu persatu. Saya kemudian tanya kepada murid saya, model ngaji kamu kayak gitu? Enggak, gitu ya. Aneh gitu ya. Menyandarkan kepada Ustadz Hendro, dia rajin ngaji kepada Ustadz Hendro. Ustadz Hendro itu kan setahu saya S2 Sudan, hadis. Di Masjid Al-Bakri kan kemana-mana dia memang terkesan pembahasannya itu hadis. Nah, saya kemudian ngomong, tak aduin sama Ustadz Hendro, kapok kamu gitu. Ustadz Hendro belum tentu seperti pemikiran kamu, mengkafirkan PNS, nggak mau sholat di belakang. Nah, Ustadz Hendro mungkin juga mau upacara. Di pondok pesantrennya itu juga ada tiang bendera, ada benderanya gitu ya. Aneh kamu ngakunya ngaji kepada Ustadz Hendronya malah sikapnya kayak kamu. Itu kalau dalam dunia hadis kamu nggak dapat ijazah gitu ya. Malah dikeluarin gitu ya. Yang diomongin gurunya beda dengan pemahamannya gitu ya. Kamu siapa kok sampai bisa langsung menyelisih gurumu? Syarat pertama dalam ilmu itu harus sesuai dengan guru dulu. Baru kemudian kalau nanti dia tambah banyak guru bisa kemudian agak berbeda, seperti Imam Syafi'i ada perbedaan dengan Imam Malik, Imam Ahmad ada perbedaan dengan Imam Syafi'i, padahal mereka guru dan murid. Tip gitu Bapak. Jadi boleh kemudian berpolitik, karena kekalahan umat ini itu apa? Di politik. Apalagi kemudian kalau mereka punya jargon haram politik di masjid. Tapi mereka di gereja sebebas-bebasnya. Akhirnya di gereja orangnya paham politik semua. Orang masjid buta politik semua. Mereka itu sengaja menjargonkan nggak boleh berpolitik di dalam masjid biar umat Islam itu kalah. Ujung-ujungnya kemudian yang jadi pemimpin orang kafir. Kalau orang kafir kemudian apa yang bisa kita harapkan? Kita belajar dari kota sebelah saja. Ketika dipimpin oleh pemimpin Nasrani, begitu terkungkungnya umat Islam, begitu tidak nyamannya umat Islam untuk berdakwah, bergerak dan sebagainya. Beda kalau kemudian pemimpinnya itu pemimpin yang Islam, yang sadar dengan syariat dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Kalau tidak disampaikan dalam mimbar khutbah, padahal sebaik-baik mimbar itu adalah mimbar khutbah, terus umat tuh bakal terbimbing dari mana? Paham Pak ya? Jadi dilihat dulu. Bapak mau ngampanyain partai apa? Mau ngampanyain siapa? Kalau partainya sudah identik tidak memperjuangkan Islam, tokohnya tidak memperjuangkan Islam, jangan. Bukan di sini. Tapi kalau kemudian ada indikasi partai yang memperjuangkan Islam, tokohnya memperjuangkan Islam, silahkan. Ini mimbar yang seluas-luasnya. Gitu Bapak. Karena memang kondisi kita itu beda dengan kondisi para sahabat, bentuk pemerintahannya. Saudara kita Salafi itu mengharamkan politik karena memandang negara kita itu kayak Arab Saudi. Beda. Beda.
Ulama Saudi saja menyerahkan kepada ulama kita. Kok kemudian kita sudah diserahkan malah dikembalikan kepada ulama Saudi? Kan lempar-lemparan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu pernah ditanya tentang hukum pemilu di Indonesia. Jawaban Syekh Utsaimin apa? Is'alu ulama aku. Tanya kepada ulama-ulama di negeri kalian. Saya cuma bisa menjawab yang terjadi di negara saya. Kalau ada yang saya komentar karena saya berada di negara ini. Tapi yang paling tahu kondisi negaramu ya ulama di negara kalian. Ulama negara kita memperbolehkan. Kemudian udah difatwakan boleh, masih kemudian berkiblat kepada Saudi. Wong Saudi aja ngelempar ke sini, sini ngelempar ke sana. Wah iya tuh bilang. Begitu Bapak. Wallahu a'lam. Ada lagi satu? Nggak ada, alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.